Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kalian yang berada di rumah, mudah-mudahan selalu disehatkan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi kondisi yang seperti ini. Memang kita sama-sama menyadari bahwa situasi saat ini adalah sesuatu yang sulit buat kalian sebagai pelajar maupun saya pribadi sebagai guru. Tapi mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Sehat semua kan? Ya. Yang terpenting dalam kondisi saat ini selain dari sehat jasmani juga mudah-mudahan sehatnya sehat rohani juga. Karena kalau sehat jasmani tapi pikirannya nggak sehat, maka ini rentan terkena penyakit. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Baik, bertemu kembali di setiap hari Rabu di 2 minggu sekali. Pada hari Rabu ini menurut jadwal adalah kita ngobrolin tentang disiplin dan tanggung jawab. Tidak perlu dinasehati dan tidak perlu dibahas karena saya yakin kalian semua dan kita semua sudah termasuk orang-orang yang disiplin dan tanggung jawab. Contohnya apa? Ya kalian ke sekolah kalau praktek disiplin pakai masker. Di jalanan disiplin dalam membawa motornya. Begitupun tanggung jawab tidak perlu diajarin lagi, kalian sudah tanggung jawab, tugas dikerjakan, waktunya belajar ya belajar, waktunya praktek ya praktek. Jadi insya Allah kalian sudah termasuk orang yang disiplin dan tanggung jawab. Begitupun mudah-mudahan dalam hal ibadah juga disiplin dan tanggung jawab. Pada waktunya sholat ya sholat, waktunya belajar ya belajar, pada waktunya membantu orang tua ya membantu orang tua. Ya bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Mari kita pada kesempatan ini yang setiap 2 minggu sekali kita bertemu pada Google Meet ini, saya mengajak kepada teman-teman sekalian kita membacakan surah Al-Fatihah yang mana mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari COVID-19 ini maupun dari virus-virus atau penyakit yang lainnya. Kalaupun ada di antara teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang sekarang dalam kondisi terpapar COVID-19, kita doakan mudah-mudahan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat mungkin sudah dilaksanakan pergi berobat, isolasi mandiri, karantina dan lain-lainnya. Tapi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jalur langit untuk menghadapi COVID-19 ini. Kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Liridhoillahi ta'ala Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, saya beritahukan kalau misalkan tampilannya putus-putus ya dinikmati aja ya, karena kondisi di rumah saya sinyalnya lagi nggak bagus ya. Udah
pura-puranya sinyalnya bagus saja ya, karena nggak bisa dipaksakan. Nah, mungkin ini sekedar berbagi aja nih, barangkali dari kalian ada yang pernah atau sedang terpapar COVID-19. Saya punya amalan, ini yang sering saya amalkan, doa setelah ba'da sholat. Ini mudah-mudahan kalau kalian yang belum terpapar, mudah-mudahan ini menjadi benteng untuk kalian agar nggak terpapar. Kalaupun ada yang sedang terpapar, mudah-mudahan ini doa bisa menjadi penyembuh buat kalian yang sedang terpapar. Nah, doanya ini langsung diajarkan oleh guru saya sendiri. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, hijaban mastura. Allahus somad, hijaban mastura. Lam yalid walam yulad, hijaban mastura. Walam yakulahu kufuwan ahad, hijaban mastura. Setelah itu dibaca 3 kali, lalu Al-Fatihah. Mudah-mudahan ya, kalau misalkan mau mengamalkan silahkan. Insya Allah itu mungkin jalan ikhtiar lewat doa agar kita tidak terpapar COVID-19. Nah, kemudian ada yang mau saya sampaikan sebagai pengumuman. Yang pertama ini, menurut agenda insya Allah pada tanggal 15 Maret 2021 akan dilaksanakan ujian sekolah. Kalau tidak halangan, ini tanggal 15 Maret tahun 2021 akan dilaksanakan ujian sekolah, yang mana PAI ini pelajaran yang pertama yang diujikan. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mempersiapkan diri, disiapkan kembali buku-buku di kelas 10 dan kelas 11. Mata pelajaran, seluruh mata pelajaran. Nah, ini sistemnya masih sistem daring ya, online. Jadi kamu mempersiapkannya. Kemudian kalau tidak ada halangan juga pada akhir Maret dan awal April akan dilaksanakan uji kompetensi. Ya, meskipun kalian prakteknya nggak maksimal, tapi mudah-mudahan nanti pas waktunya kalian bisa melaksanakan uji kompetensi dengan baik dan hasilnya kompeten. Nah, terus kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, gimana kalau saya yang nggak diizinkan untuk melaksanakan praktek, misalkan Salsabila Az-Zahra nih, yang tidak mendapat izin dari orang tuanya. Nah, ini nanti bisa dikonsultasikan sama Pak Nana ya. Kalau yang diizinkan kan gampang, tinggal ke sekolah, tinggal ke lab. Nah, kalau yang tidak diizinkan, Salsabila Az-Zahra dan Syifa, silakan nge-WA Pak Nana bagaimana solusinya. Ya, bagaimana solusinya agar tetap bisa mengikuti uji kom tapi tidak melalui tatap muka ke sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah, berhubung ada verifikasi nilai untuk nilai akhir kalian nanti persiapan di ijazah, maka mohon bagi yang belum mengumpulkan rapot, untuk segera mengumpulkannya ke sekolah. Ya, bagi yang belum mengumpulkan rapot, segera mengumpulkannya ke sekolah. Supaya nanti saya bisa mengecek langsung dan memindahkan ke buku induk atau verifikasi nilainya. Kemudian nemtek bagi yang belum dibawa, untuk dibawa ke ruang PPDB ya, di meja saya. Dan yang paling penting absen nih, saya masih melihat masih ada yang
belum pernah absen atau banyak yang nggak ngisi absen. Ya kalau misalkan ada kendala, boleh minta tolong temennya aja. Boleh minta tolong temennya untuk mengabsenkan kamu yang kalau kamu misalkan ada halangan. Contohnya misalkan Prasista, dia selalu repot kalau pagi itu bantu orang tua. Ya minta tolong aja temennya untuk meminta absenin. Ya kan nggak ada fotonya ini. Hanya mengklik absennya doang. Yang terakhir mungkin mudah-mudahan di akhir-akhir tahun kalian bersekolah di SMK Daya Utama ini, kalau yang nantinya ingin melanjutkan kuliah, ya silakan bisa berkonsultasi dengan guru BK kemana kalian harus melanjutkan kuliah dan jurusan apa yang pas buat kalian kuliah. Ataupun bagi yang ingin bekerja juga boleh. Apa yang mesti dipersiapkan dan apa yang mesti harus dilakukan oleh kamu yang ingin nanti melanjutkan ke dunia usaha atau kerja. Ya dengan saya juga boleh. Kira-kira kalau kamu ingin meminta pandangan saya, kamu pantasnya atau cocoknya kuliah di mana, boleh. Misalkan kalau ketemu di sekolah ngobrol boleh. Nah, satu lagi yang terakhir mungkin atas nama saya sebagai kesiswaan, mungkin ini menjadi PR buat saya. Itu biasanya di akhir tahun pelajaran itu kamu ada buku tahunan. Nih, sekolah sudah tidak memfasilitasi lagi buku tahunan. Tapi jika kalian ingin mengurusnya sendiri bersama teman-teman, mengelolanya sendiri, ini diperbolehkan. Seperti SMA ya, anak-anak SMA itu dimulai dari pembiayaan, menentukan besarnya dan lain-lainnya itu dikelola sendiri. Beda sama SMK yang dulu tahu-tahu beres aja, yang penting siswa bayar atau dipoto selesai jadi. Nah kalau sekarang kalau mau silahkan urus sendiri, kelola sendiri, mungkin nanti saya bantu mengawalnya. Itu kalau misalkan kalian mau. Ya kalau kamu misalkan mau, ya silakan bermusyawarah dengan teman-teman yang lainnya di kelas yang lainnya. Mungkin pada pagi hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan, ada 3 menit. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, boleh silakan. Ujian sekolah. Iya, ujian sekolah masih daring. Pakai Google Form seperti biasa. Karena belum boleh ke sekolah. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada mungkin, kalau tidak ada halangan, nanti PAI juga ada ini ya, tes baca Quran ya bagi yang tidak praktek ya. Ntar nih siang nanti saya kabarin di Google Classroom. Jadi ada kewajiban kamu membaca Al-Quran di bab setelah waris itu. Ya kalau tidak ada pertanyaan
tidak ada yang disampaikan, kalau mau menyampaikan secara langsung juga boleh nanti di sekolah. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, tetap semangat menghadapi pandemi saat ini, belajar yang serba terbatas ini. Mudah-mudahan ilmu yang guru-guru kita berikan mendapatkan ilmu yang berkah manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, sama-sama.